Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Hasil positif Persib di AFC Champions League 2 mendorong Super League meroket ke posisi 21 Asia, sehingga mampu menggeser Kuwait dan semakin dekat dengan India. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Ex-striker Chelsea Jun Suk Sabel resmi membela Thailand usai menyelesaikan proses naturalisasinya. Dijadwalkan dirinya akan debut bersama Gajah Perang pada November mendatang. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Ex-asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor memberikan pernyataan usai dipecat PSSI. Pelatih asal Belanda itu menyebut target lolos ke Piala Dunia masih terlalu ambisius, mengingat peringkat FIFA Indonesia saat itu berada di urutan 119 dunia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor resmi tidak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda. Keputusan itu menandai berakhirnya kerjasama antara dirinya dengan PSSI menyusul kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Tidak hanya Pastoor, sejumlah staf pelatih lainnya juga turut mengakhiri masa tugas mereka di Timnas. Langkah ini diambil setelah Indonesia gagal bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir, Timnas Indonesia menelan kekalahan tipis dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Hasil tersebut membuat skuad Garuda harus puas menjadi juru kunci grup B, sekaligus menutup peluang tampil di ajang paling bergengsi 4 tahunan itu. Usai resmi meninggalkan tim, Alex Pastoor sempat menyampaikan komentar mengejutkan. Pelatih asal Belanda itu menilai bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 bagi Indonesia adalah hal yang belum realistis saat ini, mengingat peringkat FIFA tim Merah Putih masih berada di posisi ke-119 dunia. Meski demikian, Pastoor menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran pelatih telah bekerja keras selama masa kepemimpinan mereka. Namun upaya tersebut belum mampu menandingi kekuatan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak yang tampil jauh lebih solid. Dengan mundurnya Alex Pastoor, Patrick Kluivert, dan staf pelatih lainnya, PSSI kini tengah menyiapkan rencana restrukturisasi tim pelatih untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Rangkaian hasil positif Persib Bandung pada ajang AFC Champions League 2 memberi dampak besar bagi sepak bola tanah air. Hasil gemilang itu tak hanya mengangkat nama Persib, tetapi juga mendorong Liga Indonesia naik ke peringkat 21 di Asia. Kemenangan Persib Bandung atas Langor FC dengan skor 2-0 pada laga AFC Champions League 2 2025-2026, Kamis 23 Oktober 2025. Membawa dampak positif bagi peringkat Liga Indonesia di klasemen Liga Negara Asia. Berkat hasil tersebut, Indonesia naik ke posisi 21, menggeser Kuwait. Peringkat Liga Negara Asia menjadi acuan utama AFC dalam menentukan jumlah kuota klub dari setiap negara untuk berpartisipasi di kompetisi antar klub Asia.
seperti AFC Champions League Elite, ACL2, dan AFC Challenge League. Semakin tinggi posisi liga suatu negara, semakin banyak pula klub yang berhak tampil di ajang tersebut. Sebagai gambaran, 8 liga teratas Asia berhak atas 4 kuota AFC dengan komposisi berbeda. Sementara itu, Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat 28 Asia dengan 14.816 poin, hanya memiliki 2 wakil, yakni Persib Bandung di ACL2 dan Dewa United di AFC Challenge League. Sementara itu, kenaikan peringkat Indonesia tak lepas dari performa Persib yang mengoleksi 7 poin dari 3 laga di fase grup ACL2 dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari hasil tersebut, Persib menyumbang 6.667 poin, ditambah 1.500 poin dari keikutsertaan Dewa United di Challenge League, sehingga rata-rata poin Liga Indonesia kini mencapai 4.283 angka. Jika digabungkan dengan performa dalam 7 musim terakhir, total poin Liga Indonesia mencapai 20.549, melewati Tajikistan dengan poin 20.353 dan Kuwait 20.270 poin. Kini Indonesia hanya tertinggal 78 poin dari India yang berada di peringkat 20 dengan 20.627 angka. Untuk wilayah AFC Timur, Indonesia saat ini menempati peringkat 10. Namun untuk naik ke posisi 9, klub Liga Indonesia masih perlu menambah prestasi sebab Hong Kong yang ada di posisi tersebut mengantongi 22.933 poin. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bahwa Super League Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia, terutama jika Persib dan Dewa United mampu menjaga tren positif mereka di kompetisi AFC. Gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya mengakui mentalnya terguncang setelah skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Dewa United itu menyatakan masih sulit melupakan kegagalan yang menyakitkan tersebut. Namun saat ini dirinya berusaha fokus untuk bangkit bersama klubnya. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi gelandang Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu mengaku mentalnya sempat terganggu usai kegagalan tersebut. Diketahui timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia setelah tersingkir di babak keempat kualifikasi. Skuad Garuda kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak, yang membuat harapan menuju turnamen terbesar dunia itu pupus. Ricky Kambuaya menjadi salah satu pemain yang berjuang sejak awal fase kualifikasi. Berdasarkan data Transfermarkt, gelandang berusia 28 tahun itu tampil dalam 11 pertandingan dan menyumbang 2 assist untuk timnas Indonesia.
Sementara itu, 2 pekan setelah kegagalan tersebut, Ricky mengakui bahwa dirinya masih merasakan dampak mental yang berat. Kini dirinya berusaha bangkit dan fokus memperkuat Dewa United di kompetisi Super League 2025-2026. Namun performa timnya saat ini juga tengah menurun. Dalam 5 laga terakhir, Banten Warriors belum sekalipun meraih kemenangan dan masih bertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara. Pada laga berikutnya, Dewa United akan menghadapi ujian berat melawan tim pemuncak klasemen Borneo FC. Thailand resmi memperoleh amunisi baru bernama Jutsun Sapel untuk memperkuat tim nasional. Mantan striker muda Chelsea itu telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan dijadwalkan menjalani debut bersama Gajah Perang pada November mendatang. Timnas Thailand mendapat tambahan tenaga baru di lini depan setelah Jutsun Sapel, mantan striker muda Chelsea, resmi memilih pembela tim berjuluk Gajah Perang. Keputusan ini diambil usai proses naturalisasinya berjalan tanpa hambatan. Dikutip dari media asal Vietnam Soha, kabar tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Phang. Yut, kelahiran 2004 dengan darah campuran Inggris-Thailand, dijadwalkan menjalani debutnya bersama tim nasional pada November 2025. Penyerang berpostur 1,84 meter itu merupakan lulusan Akademi Chelsea dan sempat tampil di Piala Liga Inggris bersama skuad utama. Selama membela klub asal London tersebut, ia sempat satu tim dengan pemain bintang seperti Cesar Azpilicueta dan Mateo Kovacic. Setelah meninggalkan Chelsea, Jut sempat memperkuat Tottenham Hotspur pada 2023, lalu berkarir di klub Spanyol Cordoba yang berlaga di kasta kedua. Pada Agustus 2025, dirinya kembali ke Inggris dan bergabung dengan Grimsby Town di kompetisi League 2, di mana ia telah tampil 8 kali dengan 1 assist. Sebelumnya, Jude pernah membela timnas Inggris U19 dan mencetak gol ke gawang Italia U19 pada 2021. Namun karena sulit menembus tim senior Inggris, dirinya memutuskan memperkuat negara asal ibunya, Thailand. Langkah ini sejalan dengan ambisi Federasi Sepak Bola Thailand untuk memperkuat skuad nasional menjelang Piala AFF 2026, di mana Thailand bertekad merebut kembali trofi juara dari Vietnam. Meski belum menorehkan karir gemilang di Eropa, Jutsun Sapel dinilai memiliki potensi besar menjadi bintang baru di Asia Tenggara.
berkat pengalaman dan kualitas permainan yang ditempa di sistem sepak bola Inggris. Napoli dilanda kekhawatiran setelah Kevin De Bruyne dikabarkan mengalami cedera serius di laga melawan Inter Milan. Dengan potensi absen panjang, Napoli harus segera menemukan solusi untuk mempertahankan kreativitas di lini tengah di sela jadwal padat liga dan kompetisi Eropa. Napoli mengonfirmasi bahwa Kevin De Bruyne mengalami cedera yang berpotensi membuatnya menepi dalam waktu lama setelah laga terbaru Serie A. Sejak awal musim, De Bruyne sempat disorot karena hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih Antonio Conte sebelum akhirnya mampu beradaptasi dan menunjukkan profesionalismenya. Performa impresif De Bruyne menjadikannya pemain kunci dalam skema permainan Napoli berkat kreativitas dan kemampuannya mengatur tempo pertandingan. Sejak bergabung dari Manchester City, pemain berusia 34 tahun itu telah mencetak 4 gol dan 2 assist dari total 11 penampilan di semua kompetisi. Kebahagiaan usai mencetak gol penalti ke gawang Inter Milan berubah menjadi malapetaka ketika De Bruyne harus ditarik keluar 4 menit kemudian akibat cedera. Riwayat cedera panjang selama karirnya membuat kondisi De Bruyne kini menjadi perhatian serius bagi tim medis dan pelatih Napoli. Pihak klub menyebutkan bahwa pemeriksaan lanjutan sedang dilakukan, namun indikasi awal menunjukkan De Bruyne bisa absen cukup lama. Absennya De Bruyne menjadi ujian bagi Antonio Conte yang kini harus memutar otak mencari pengganti sepadan di lini tengah. Tanpa De Bruyne, Napoli berisiko kehilangan daya kreasi dan efektivitas serangan di tengah jadwal pada Serie A dan Liga Champions. De Bruyne sempat membawa harapan baru bagi Napoli setelah bergabung dari Manchester City pada musim panas 2025 dan langsung memberi dampak positif bagi permainan tim. Sejak kedatangannya, Napoli tampil lebih tajam dalam transisi cepat dan efisiensi dalam penguasaan bola, menjadikan De Bruyne poros utama di lini tengah.
Presiden FIFA Gianni Infantino menanggapi dugaan standar ganda terkait partisipasi Rusia dan Israel di ajang Piala Dunia. Dirinya menekankan bahwa sepak bola harus menjadi wadah persatuan global. Presiden FIFA Gianni Infantino menanggapi pertanyaan mengenai dugaan standar ganda terkait partisipasi Rusia dan Israel di ajang Piala Dunia. Rusia hingga kini masih menjalani sanksi FIFA sejak invasi militer ke Ukraina yang membuat mereka dilarang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan belum diperbolehkan kembali ke kompetisi resmi di bawah naungan FIFA maupun UEFA. Meskipun aktif menggelar laga persahabatan dengan negara-negara di luar Eropa, dalam 3 tahun terakhir, status Rusia di turnamen resmi masih dibekukan. Beberapa negara menuntut FIFA memberikan sanksi serupa kepada Israel yang dianggap melakukan serangan besar-besaran terhadap Palestina di jalur Gaza. Namun Infantino tidak menjawab langsung tudingan standar ganda tersebut. Dirinya menegaskan sepak bola seharusnya tetap menjadi wadah persatuan global dan menyinggung perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja yang sedang disaksikannya. Di sisi lain, Presiden FIFA kembali membuat gebrakan di KTT ASEAN ke-47 dengan meluncurkan FIFA ASEAN Cup. Meski begitu, format dan jadwal turnamen ini masih belum diumumkan secara jelas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.